Presiden Trump Amerika memperkenalkan kebijakan tarif barunya ke berbagai negara dengan menaikkan pajak pada semua produk impor dan bahkan Indonesia disebut negara jahat dan sekarang dikenai pajak 32% atas ekspornya ke Amerika atau pengimpor produk dan barang-barang dari Indonesia. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less, so how can anybody be upset? European Union, they're very tough, very, very tough traders. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Taiwan, but 64%, we're going to charge them 32%. Japan, 46%. They would charge us 46% and much higher for certain items like cars, little items like cars. 46%, we're charging them 24%. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49%. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%. And we'll go 10%. So we'll do the same thing. South Africa, 60%, 30%. Brazil, 10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan, 58%. Sri Lanka, 88%. Hal ini menyebabkan masalah besar dan serius bagi bisnis Indonesia, yaitu mata uang lokal melemah, gangguan rantai pasok global, pertumbuhan melambat, bisnis and export melemah karena tarif 32%, inflasi dan potensi PHK massal, lapangan kerja semakin sempit, dan tenaga buruh murah sudah tidak menarik lagi di mata investor. Namun sebaliknya robot, AI and machine learning akan semakin luas dan meningkat penggunaannya. Namun gimana dengan dunia manufaktur, permebelan, dan kaitannya dengan inspeksi, quality, QC, QA, and yang berkaitan? Nah, yuk ikuti terus ulasannya berikut ini, jangan di-skip supaya paham seluruhnya dampak kebijakan ini. Jika suka video-video kami tolong like, subscribe, and share ya. Makasih. Pada bulan April 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan ekonomi baru dengan slogan, Buat Amerika Kaya Lagi, MAGA. Bagian utama dari rencana ini adalah menambahkan pajak sebesar 10% pada semua impor ke AES dan pajak ekstra tinggi, disebut tarif timbal balik, reciprocal tariff, untuk beberapa negara. Tarif timbal balik ini berarti bahwa jika suatu negara mengenakan pajak tinggi pada produk-produk ASEAN, Amerika akan melakukan hal yang sama terhadap produk-produk negara tersebut. Ini seperti balasan, dan Trump berkata, Amerika telah menjadi korban, dan menunjukkan kemarahannya bahwa perusahaan-perusahaan asing menggunakan pasar ASEAN terlalu bebas. Apa dampaknya terhadap Tiongkok, Eropa, dan Jepang? Tarif baru Trump sudah menyebabkan masalah besar bagi banyak mitra dagang AS. Jepang, pajak tambahan sebesar 24% ditambahkan. Perusahaan mobil seperti Toyota terkena dampaknya. Jepang juga khawatir tentang hambatan non-tarif. Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, jubir pemerintah Prancis Sophie Prisma, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa ini serangan terhadap tatanan seluruh dunia. Ursula ini pun sudah siap serang balik. Tiongkok dikenai pajak tambahan sebesar 34%. Ditambahkan di atas 20% yang sudah ada, total semuanya 54%. Dan bahkan dinaikkan lagi tarifnya 50% menjadi 104%. Dan China membalasnya menaikkan tarif ke Amerika 80%. Negara-negara yang dikenai tarif resiprokal atau tarif imbal balik ini
ini berpikir untuk melawan dengan tarif mereka sendiri atau mengambil tindakan melalui WTO. Perang dagang yang sesungguhnya bisa saja terjadi. Bahkan kini Uni Eropa bersatu dengan Tiongkok melawan Amerika untuk menentang keputusan tarif Trump yang sewenang-wenang tersebut, di mana Tiongkok mulai melakukan pelarangan peredaran film Hollywood yang banyak mendapat keuntungan dari penonton muda-mudi Tiongkok. Bahkan Uni Eropa pun juga ikut menaikkan tarif pajak untuk produk-produk Amerika, mulai dari kertas toilet, daging, anggur, alkohol, rokok, biji-bijian, jagung, gandum, permen karet, odol, dan lain-lain, hingga produk barang mewah asal Amerika. Dan tampaknya Trump merasa dirinya memenangkan pertarungan awalnya dalam perang tarif ini, di mana banyak negara menghubunginya, katanya dia, Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Indonesia kini disebut sebagai negara jahat oleh pemerintahan Trump. Tarif sebesar 32% dikenakan pada produk-produk Indonesia. Apakah dia membenci BRICS dan para anggota-anggotanya seperti Indonesia yang ingin menjauh dari dolar dan melakukan ancaman hingga mengadakan kenaikan tarif sewenang-wenang? Namun Presiden Indonesia tercinta yaitu Pak Prabowo tidak takut dengan ancaman Trump tersebut dan sudah menyiapkan rencana dan jurus yang tepat. Memang kenaikan tarif 32% ini berarti biaya yang sangat besar bagi eksportir Indonesia karena Amerika merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia dengan nilai ekspor sebesar 23,25 miliar pada tahun 2023. Dan sesungguhnya banyak produk yang dibuat untuk perusahaan global besar seperti Nike dan Honda, dan banyak lagi. Yang garis besarnya adalah pakaian, rajutan, bukan rajutan, 4,5 miliar dolar, suku cadang elektronik, 3,46 miliar, alas kaki, 1,92 miliar dolar, barang karet, 1,64 miliar dolar, lalu perabotan furniture and lampu, 1,3 miliar dolar. Banyak perusahaan Indonesia yang memproduksi barang untuk Amerika Serikat. Mereka membuat dan mengekspor sepatu sandal dan kelengkapannya, garmen, kain, tekstil, besi, metal, logam, ban mobil motor, kebutuhan sehari-hari hingga elektronik dan seragam militer NATO dan anggotanya, dan masih banyak lagi perusahaan, pebisnis, dan pelaku ekspor beresiko. Sekarang tarif sebesar 32% membuat bisnis menjadi terlalu mahal dan beresiko untuk terus berjalan. Indonesia telah menjadi bagian dari jaringan pabrik global bersama Dalecite, Jepang, Tiongkok. Namun kini, karena biaya yang lebih tinggi, perusahaan-perusahaan investor asing yang ada di Indonesia dan di negara lain mungkin akan melakukan, pertama, memindahkan pabrik ke negara yang lebih murah. Kedua, memproduksi barang di dalam negeri Amerika Serikat atau negara tetangga. Ketiga, menggunakan robot dan AI untuk mengurangi pekerja. Negara-negara seperti Indonesia yang kita cintai ini yang hanya menawarkan tenaga kerja dan buruh murah, apalagi mahal, mungkin akan tersisihkan. Nah, semakin menarik dan ingin lebih tahu, tapi kemudian bagaimana dengan rupiah dan mata uang negara lain? Inflasi, pertumbuhan, tekanan global, tren geopolitik kekinian, lalu gimana order para vendor, pabrik dan manufaktur dan job order para inspektor QC dan QA. Dan kita akan lanjutkan di video berikutnya di bagian kedua. Waalaikumsalam, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Hello semuanya, namaku Badi dan saya seorang inspektor QC dan atau QA yang memberikan jasa inspeksi atas setiap produk ekspor sebelum dikirim ke buyer luar negeri. Semoga kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih, wassalam, sampai jumpa. Indonesia